Kurang semangat nih. Ngantuk. Ya, Bu. Anak Zanzani. Arina Yola. Arina dari Mapis. Dan Ariani. Cynthia Mandra. Dimas Dwi. Minggu lalu kita belajar tentang hibah, sedekah, dan hadiah. Dan hari ini kita akan belajar tentang makalah dan sulhu. Hibah itu artinya apa? Adalah apa pemberian seseorang kepada orang lain yang ibarat sebagai tambahan saja. Kalau perbedaan sedekah dan hadiah itu apa? Kita diberikan kepada orang yang mampu, sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang berprestasi. Sedekah untuk membantu orang yang mampu mengambil kebutuhannya dan juga baik penghormatan dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang wakalah dan sulhu. Itu pengertian wakalah. Jadi wakalah itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Bisa juga menjadi haram apabila pekerjaan yang dilakukan itu tidak memenuhi syariat Islam. Bisa juga menjadi wajib apabila terpaksa harus diwakilkan pekerjaan yang diperbolehkan oleh Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perak ini. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, ada kata-kata maka suruhlah. Jadi orang ini tidak bisa datang sendiri ke kota dan mewakilkan kepada orang lain ke kota dengan membawa uang perak ini. Selanjutnya rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, orang yang diwakilkan atau yang memberi kuasa. Syarat orang yang diwakilkan ini harus memiliki wewenang terhadap kuasa tersebut. Yang kedua, orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa. Orang yang mewakilkan ini syaratnya harus baligh dan berakal sehat. Yang selanjutnya, yang ketiga, masalah atau urusan yang dikuasakan. Syaratnya kalau masalah ini harus jelas urusannya atau masalahnya ini. Yang terakhir, akad atau ijab kabul tidak akan dipahami oleh kedua belah pihak. Hadisnya wakalah ini apa sih? Hadisnya wakalah ini apabila kedua belah pihak itu ada yang meninggal dunia, itu berarti akad wakalahnya habis, atau kedua orang itu salah satunya gila, jadi nggak berakal sehat ini, jadi habis akad wakalahnya. Tentang wakalah ini ada yang menanyakan pengertian sulhu. Sulhu menurut bahasa artinya damai. Jadi misalnya kalau di kehidupan sehari-hari itu biasanya pokoknya kita lupain deh dengan sama orang itu, lupain marah sama orang itu, kita harus berteman baik, harus damai. Itu contoh di kehidupan sehari-hari. Kemudian hukumnya sulhu itu bagaimana? Hukumnya membangun perdamaian itu adalah wajib sesuai dengan ketentuan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Rukun dan syarat sulhu. Yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang saling melakukan hukum. Kalau dalam Islam, yang mereka yang sepakat damai adalah orang yang sama hukum itu berarti syaratnya yaitu harus baligh dan berakal sehat. Yang kedua, tidak ada paksaan. Jadi atas kemauan diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jika dipandang perlu dapat menghadirkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berarti orang itu sebagai penengah. Macam-macam sulhu. Pertama, perdamaian antara sesama muslim. Perdamaian antara sesama muslim dengan non-muslim. Jadi kalau sama muslim itu tidak perlu membeda-bedakan. Yang ketiga, ini adalah urusan muamalah.
Ya, sejak minggu pertama dapat menghilangkan rasa dendam, dapat meningkatkan rasa persaudaraan sama manusia. Tadi materi kita pada hari ini, jika ada yang kurang jelas yang akan ditanyakan. Jelas semua? Kita kasih tugas. Ya. Nomor 1, 2, 3. Tugasnya ya, membuat contoh tentang hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mereka mereka melakukan kayak pekerjaan dilakukan kepada contoh ya, bikin contoh hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, 2, 3. Nanti tulis sama apa ya? Ini perwakilan maju ke depan. Ya, diskusi. Hal-hal tentang kehidupan sehari-hari. Sudah semuanya? Nomor 2 ya? Siapa yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Untuk tugas di rumah, silahkan kalian buka LKS-nya halaman 91 soal uraian diminggukan untuk minggu depan ya. Semangat semuanya, Ibu.